Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi kataba nasra wa ta'yida li ibadihil mukhlisin. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladhina jahadu fillahi haqqa jihadih fakataba lahum rabbuhum izzat dunya wa sya'adatal ukhba yauma la yanfa'u malun wala banunun illa man atallaha biqalbin salim. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini Allah memudahkan langkah kita, bersama-sama kita bisa hadir, bisa memenuhi jamuan istimewa undangan yang disediakan oleh Allah, bisa melaksanakan sholat zuhur secara berjamaah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di majelis ini, hidup kita semua diselamatkan dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah rahimakumullah, Rajab telah kita lewati, Sya'ban telah kita lalui, dan alhamdulillah kita berada di tengah-tengah bulan yang dimuliakan oleh Allah, bulan yang penuh dengan maghfirah, pengampunan dari Allah, bulan yang dimuliakan oleh Allah, bulan yang Allah mencurahkan rahmatnya kepada kita semua. Semoga umur kita ini menjadi umur yang barokah. Allah Subhanahu wa ta'ala betul-betul ketika menghadirkan Ramadan di tengah-tengah kehidupan kita, Allah menaruh harapan besar supaya kita ini menjadi orang yang sukses, yang beruntung, yang selamat dari kehinaan, dan memilih hidup dalam kemuliaan, menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu Ramadan tiba, di antara nukilan khutbah yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menyampaikan, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa fusidatis sayatin." Hadis ini menunjukkan betapa Allah ingin membahagiakan kita secara sempurna. Di dunia kita mendapatkan kegembiraan dan kebahagiaan karena kita dalam hidup betul-betul yakin kepada Allah. Dan kemudian di akhirat kita mendapatkan kesempurnaan kebahagiaan, keberlanjutan dari kebahagiaan yang diberikan oleh Allah di dunia, dengan Allah hadirkan kenikmatan dan kebahagiaan kehidupan di akhirat. Dan itu hanya diperuntukkan oleh Allah bagi orang-orang yang meningkatkan kualitas keimanannya, dengan meningkatkan kualitas kehambaannya, menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ramadan betul-betul Allah ingin diri kita menjadi diri kita sendiri. Betapa banyak persoalan hidup dan kehidupan kita justru disebabkan ketika manusia tidak mampu lagi menahan diri, mengendalikan dirinya, tidak mau taat, tunduk dan patuh mengikuti bimbingan dan petunjuk dari Allah.
Panjenengan bisa pirsani di Quran surat ke-23, surat Al-Mu'minun, ayatnya ayat yang ke-71. Walawit taba'al haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ardu wa ma fihinna bal atainahum bidzikrihim fahum an dzikrihim mu'ridun. Kalau hidup ukuran benar itu menggunakan ukuran hawa nafsu manusia, walawit taba'al haqqu ahwa'ahum, kalau yang namanya hak itu menggunakan ukuran hawa nafsu manusia, maka apa yang diingatkan oleh Allah? Lafasadatis samawati wal ard, maka pasti akan terjadi kerusakan apa yang ada di langit dan apa yang ada di hamparan bumi yang aku sediakan untuk hidup dan kehidupan kalian. Yang menarik, ayat ini dilanjutkan oleh Allah, bal atainahum bidzikrihim, bukankah kalian sudah aku beri Al-Quran? Bal atainahum bidzikrihim, bukankah kalian sudah aku beri petunjuk kebenaran? Bukankah kalian sudah aku beri adzikra? Tapi banyak manusia yang berpaling dari petunjuk yang diberikan oleh Allah. Maka para jamaah, disinilah kemudian Allah menunjukkan kepada kita, hidup dengan benar, mengikuti petunjuk kebenaran yang diberikan oleh Allah, itulah jalan kegembiraan dan kebahagiaan. Hidup dengan teratur, melangkah dengan pasti, mengikuti aturan, petunjuk, bimbingan, kebenaran yang diturunkan oleh Allah, itulah yang mengantarkan hidup kita menuju kegembiraan dan kebahagiaan. Sebaliknya, ketika manusia hidup dengan memperturutkan hawa nafsunya, maka yang terjadi adalah dia akan mengalami penderitaan, kerusakan dan kekacauan dalam hidup dan kehidupannya. Panjenengan bisa pirsani di Quran surat ke-17, surat Al-Isra, ayatnya ayat 105 sampai dengan ayat 111. Wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazal wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhira wa qur'anan farraqnahu litaqra'ahu 'alan nas ala muksi wa nazzalnahu tanzila kul aminu bihi aw la tu'minu innal ladina utul ilma min qablihi idza yutla 'alaihim yakhirruna lil adqani sujada wa yaqulu subhana rabbina in kana wa'du rabbina lamaf'ula. Inilah yang ditunjukkan oleh Allah kepada kita, bahwa Al-Quran itu turun dengan benar. Kemudian ditegaskan oleh Allah, diturunkannya Al-Quran itu semuanya ayat-ayatnya adalah kebenaran. Dan kemudian Allah lanjutkan, maka hadir di tengah-tengah kehidupan kita, diutus para nabi dan rasul hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penutup para nabi dan rasul dengan membawa Al-Quran. Tidak ada lain kecuali dua hal. Pertama, kehadiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Al-Qurannya tidak ada lain adalah menggembirakan, memberikan kabar gembira, memberikan berita gembira. Wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhira, dan tidaklah diutus Nabi Muhammad kecuali membawa berita gembira bagi siapa? Orang yang hidupnya benar, mengikuti kebenaran petunjuk yang diberikan oleh Allah, orang yang taat, tunduk, patuh, berserah diri kepada Allah, dialah orang yang mendapatkan kegembiraan dan kebahagiaan.
Yang kedua, tugasnya Rasul apa? Menyelamatkan umat. Dengan cara apa? Nadhira, memberi peringatan supaya kita jangan hidup memperturutkan syahwat kita, hidup dengan hawa nafsu kita, menolak petunjuk dan kebenaran yang diberikan oleh Allah, sehingga dia mengalami penderitaan dalam hidup dan kehidupan. Sampai-sampai di Al-Quran itu panjenengan pirsani, Quran surat ke-13, surat Ar-Ra'du, ayatnya ayat 19. Apa yang diingatkan oleh Allah? Afamay ya'lamu annama unzila ilaika mir rabbikal haqqu kaman huwa ahma innama yatadzakkaru ulul albab. Apakah orang yang hidup dengan menerima, membenarkan petunjuk ayat-ayat Allah, Al-Quran yang diturunkan oleh Allah, dan kemudian hidup teratur mengikuti petunjuk yang diberikan oleh Allah, itu sama dengan orang yang hidup memperturutkan hawa nafsunya, menolak petunjuk kebenaran yang diturunkan oleh Allah? Maka jawabannya tentu tidak sama. Perbandingannya seperti orang yang melangkah dengan tenang, orang yang melangkah dengan teratur dan pasti, melangkah di bawah terangnya cahaya petunjuk yang diberikan oleh Allah sehingga sampai di tujuan kebahagiaan. Sementara orang yang menolak kebenaran petunjuk yang diberikan oleh Allah seperti orang yang berjalan tertatih-tatih, jatuh bangun di kegelapan, sebab dia menolak cahaya petunjuk kebenaran yang diberikan oleh Allah, seperti berjalannya orang buta. Maka inilah yang ditunjukkan oleh Allah. Dan yang menarik, ayat ini ditutup dengan pernyataan Allah, innama yatadzakkaru ulul albab. Sesungguhnya orang-orang yang bisa merasakan ketenangan, ketentraman, ialah orang yang selalu terpaut, tertambat, selalu berzikir, selalu ingat kepada Allah. Dan itu hanya dimiliki bagi orang yang memiliki ilmu yang sempurna. Para jamaah rahimakumullah, inilah yang ditunjukkan oleh Allah kepada kita, betapa penting dan berharganya kita hidup menjadi diri kita sendiri. Kita menerima dan mengikuti petunjuk kebenaran yang diturunkan oleh Allah, dan kita tidak tergoda, tidak terpengaruh dengan bisikan syaitan yang kemudian bisa menggelincirkan manusia menuju jurang kerusakan dan kehancuran. Sebab di Al-Quran itu digambarkan bagaimana orang-orang yang terpedaya dengan tipu daya syaitan. Panjenengan bisa pirsani di Al-Quran surat 14, surat ke-14 itu surat Ibrahim ayat 22. Di situ Allah menyatakan waqala syaitan. Jadi pada suatu saat syaitan ini berkhutbah, memberikan pembekalan yang sangat menjengkelkan bagi siapa? Bagi orang yang mau masuk neraka, bagi manusia-manusia yang sudah divonis, sudah ditetapkan, sudah dikelompokkan, digolongkan, segolongan masuk surga dan sekelompok yang lain masuk neraka. Dan kepada yang masuk neraka ini digambarkan oleh Allah di Quran surat ke-14 surat Ibrahim ayat yang ke-22 ini, waqala syaitan lamma qudiyal amru. Berkata syaitan ketika sudah ditetapkan perkara, ketika orang sudah dimasukkan surga atau neraka, kepada rombongan yang masuk neraka itu kemudian syaitan berkata, apa yang dikatakan? Innallaha wa'adakum wa'dal haq. Sesungguhnya
semua janji-janji Allah itu adalah benar. Innallaha wa'adakum wa'dal haq. Kemudian masih dilanjutkan, wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Aku juga berjanji tapi aku mengingkari. Dilanjutkan kemudian, wa ma kana li alaikum min sultan. Saya tidak punya kekuatan, saya tidak punya kemampuan, saya tidak punya sultan, saya tidak punya power untuk menjadikan kalian orang yang jahat, ahli dosa, ahli maksiat. Saya tidak punya kekuatan sedikit pun. Wa ma kana li alaikum min sultan illa anta autukum, kecuali saya hanya mengajak, kecuali saya hanya membujuk. Tapi anehnya, fastajabtum li, kalian justru mengikuti ajakanku. Maka setan kemudian melanjutkan, fala talumuni, jangan salahkan saya, walumu anfusakum, salahkan diri kamu sendiri. Maka ketika kita mengingat apa yang disabdakan Rasul, futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa fusidatis sayatin. Allah berikan kesempatan, dibuka lebar-lebar pintu surga, ditutup pintu neraka. Allah hadirkan, Allah berikan kesempatan untuk kita merasakan kesempurnaan kehidupan, dimasukkan oleh surga. Dan di hadis ini jelas-jelas Allah ingatkan, jadilah diri kita sendiri, kendalikan diri kita, kendalikan hawa nafsu kita. Untuk apa? Untuk kita hidup dalam ketaatan kepada Allah, sehingga betul-betul kita merasakan hidup kita menjadi hidup yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga umur kita ini barokah. Allah hadirkan, Allah payungi diri kita semua dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dicatat kita, dikelompokkanlah kita menjadi golongan hamba-hamba Allah yang solih, yang senantiasa mampu beramal solih, yang istiqomah di jalan kebenaran, yang senantiasa menghidupkan hidup ini dengan ibadah. Dicatat menjadi ahli ibadah, dicatat menjadi ahli berbuat kebaikan, dicatat menjadi ahli ilmu, ahli Quran. Dan tentu kita berharap mudah-mudahan kita, anak keturunan kita, digolongkan dan dikelompokkan oleh Allah menjadi orang-orang yang mendapatkan kesempurnaan, kenikmatan, kebahagiaan di dunia sampai dengan kehidupan di akhirat. Para jamaah rahimakumullah, penting kita memohon rahmat dari Allah. Kenapa? Sebab di Al-Quran Allah juga ingatkan kepada kita, ada manusia-manusia yang kehilangan rahmat dari Allah. Ada manusia-manusia yang betul-betul menjadi manusia yang merugi. Panjenengan bisa pirsani di Quran surat ke-7, surat Al-A'raf, ayatnya ayat 146. Di surat Al-A'raf ayat 146 itu Allah tunjukkan, sa'asrifu an ayati alladzina yatakabbaruna fil ardi bighairil haq wa iyaraw kulla ayati la yu'minu biha wa iyaraw sabila rusdi la yattakhiduhu sabila wa iyaraw sabilal ghayyi yattakhiduhu sabila dzalika bi annahum kadzdzabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin. Aku jauhkan dari rahmatku. Siapa manusia-manusia yang dijauhkan dari rahmat Allah itu? Maka ayat ini menjelaskan, yatakabbaruna fil ardi bighairil haq, manusia-manusia yang menyombongkan dirinya di permukaan bumi. Sombong, al-kibru, di ayat ini yang dimaknai sombong itu cirinya ada dua. Pertama, orang itu sombong manakala batorul haq,
Napa batarul haq, menolak kebenaran. Orang sombong itu orang yang tidak mau diatur oleh Allah, hidup dengan mempergunakan hawa nafsunya, menolak petunjuk kebenaran yang diberikan oleh Allah. Itulah yang pertama, orang yang sombong, batarul haq. Yang kedua, orang sombong itu adalah orang yang ketika diberi kelebihan, diberi keistimewaan, diberi keutamaan oleh Allah, apakah berupa harta kekayaan, apakah berupa kedudukan dan jabatan, apakah berupa ketampanan, kecantikan, dan semua kelebihan-kelebihan itu tidak mengantarkan dirinya menjadi manusia yang mulia, yang selalu ingat, selalu taat, selalu bersyukur kepada Allah, tapi justru dengan kelebihan itu dia meremehkan dan merendahkan orang lain. Itulah orang yang sombong. Al-kibru. Di Quran surat ke-7 tadi, surat Al-A'raf ayat 146, ada 4 ciri yang ditunjukkan oleh Allah. Pertama, orang yang dijauhkan rahmat Allah itu wa iyarau kulla ayati la yu'minu biha. Kalau dibacakan Al-Quran, kalau dibacakan ayat-ayat Allah, wa iyarau kulla ayati la yu'minu biha, dia tidak percaya, dia tidak beriman, dia tidak mau hidup dengan petunjuk yang diberikan oleh Allah. Inilah orang yang kehilangan rahmat dari Allah. Yang kedua, wa iyarau sabila rusdi la yatakhiduhu sabila. Jika ditunjukkan kepadanya inilah rusdi. Apa rusdi itu? Orang yang sukses, orang yang teratur, orang yang melangkah dengan tenang, benar dan pasti, karena hidup mengikuti petunjuk kebenaran yang diturunkan oleh Allah. Wa iyarau sabila rusdi. Apa jawabannya orang yang sombong? Masih tetap sombong. Dia menjawab dengan la yattakhiduhu sabila. Saya tidak peduli, saya tetap tidak mau mengikutinya. Yang ketiga, wa iyarau sabilal ghayyi. Jika diingatkan kepadanya ini ghayyi, orang yang menderita, orang yang tercela, orang yang hidup dalam keterpurukan karena dia hidup memperturutkan hawa nafsunya, tidak mau mengikuti bimbingan dan petunjuk yang diberikan oleh Allah. Jika ditunjukkan, jika diberikan contoh, wa iyarau sabilal ghayyi, tidakkah engkau belajar? Meskipun diberikan kekayaan, harta berlimpah, hartanya tidak mampu mengantarkan dirinya menuju derajat kemuliaan. Contohnya Qarun. Bahkan Qarun dihinakan sedemikian rupa, dibenamkan ke dalam bumi beserta seluruh hartanya. Wa iyarau sabilal ghayyi. Jika diberikan contoh, lihat orang yang diberi kekuasaan sebegitu besar seperti Fir'aun, tidak mampu kekuasaannya mengangkat dirinya menuju derajat kemuliaan, bahkan dia dalam kehinaan ditenggelamkan di Laut Merah. Contohnya Namrud, dan begitu banyak contoh-contoh yang diberikan oleh Allah untuk dijadikan pelajaran. Tapi orang yang sombong tidak mau belajar, tidak mau mengambil pelajaran, dia tetap hidup tidak mau mengikuti petunjuk dan kebenaran yang diberikan oleh Allah. Wa iyarau sabilal ghayyi. Jika diingatkan kepadanya ini jalan buruk, jalan yang ditempuh orang-orang yang menderita, karena dia tidak mau mengambil petunjuk cahaya kebenaran yang diturunkan oleh Allah. Orang yang sombong tetap sombong. Apa yang dikatakan? Saya tidak peduli, yatakhiduhu sabila, saya tetap akan melewatinya. Yang keempat, Allah tegaskan
Orang yang kehilangan rahmat Allah itu adalah orang yang memang mendustakan ayat-ayat Allah. Zalika bi annahum kadzabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin. Para jamaah rahimakumullah, syariat puasa Syamur Ramadan yang difirmankan oleh Allah di Al-Quran surat kedua, surat Al-Baqarah ayat 183 itu betul-betul dirangkai dengan betapa manusia sungguh Allah berikan petunjuk dan bimbingan agar manusia ini mampu menikmati dan merasakan kebahagiaan kehidupan, menyelamatkan dirinya dari jalan kehinaan, dan memilih dalam hidup ini tetap hidup dalam kemuliaan, menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, bulan yang dipilih oleh Allah untuk diturunkannya permulaan Al-Quran, di mana Al-Quran ini betul-betul diperlukan untuk hidup kita. Untuk apa? Pertama, sebagai petunjuk bagi kita semua manusia. Yang kedua, berisi keterangan-keterangan dari petunjuk. Dan yang ketiga adalah menjadi batas pembeda, menjadi buffer stat, orang yang masuk dalam kategori orang yang dimuliakan dan dibahagiakan Allah dimasukkan ke dalam surga, atau sebaliknya orang yang gagal dan menderita dimasukkan ke dalam neraka. Sayangnya para jamaah rahimakumullah, di kesempatan yang berbahagia ini, sebagai penutup dari apa yang saya sampaikan, panjenengan bisa pirsani di Quran surat ke-35, surat Fatir. Di surat Fatir ayat 32 itu ditunjukkan oleh Allah ada 3 golongan, ada 3 kelompok manusia ketika diberi oleh Allah petunjuk kebenaran. Summa aurasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasid wa minhum syabikum bil khairat biidznillah. Ada kelompok yang pertama. Siapa? Kelompok yang betul-betul menderita dalam hidupnya. Siapa dia? Di ayat ini surat Fatir ayat 32 Allah ingatkan mereka adalah golongan yang disebut zalimul li nafsi, orang yang zalim, orang yang menganiaya diri mereka sendiri, orang yang sok kuasa. Padahal Islam mendidik dan mengajarkan kepada kita, kalau ditanya siapa kita, kita bukanlah penguasa, tapi kita adalah pemimpin. Ketika orang merasa menjadi penguasa, maka dia seolah-olah berkuasa atas dirinya, kemudian hidup semau-maunya, memperturutkan syahwatnya, tidak mau mengikuti petunjuk yang diberikan oleh Allah. Itulah penguasa. Kalau pemimpin, orang yang hidup mengikuti petunjuk yang diberikan oleh Allah, taat kepada aturan, bimbingan dan petunjuk yang diberikan oleh Allah, sehingga semua yang diberikan oleh Allah itu disadari bukan miliknya, tapi dikendalikan dirinya mengikuti bimbingan dan petunjuk dari Allah, sehingga dia menjadi hamba yang dicintai oleh Allah. Panjenengan bisa rasakan nikmat dan ketentraman orang yang hidup mengikuti petunjuk yang diberikan oleh Allah. Sampai di hadis qudsi itu Allah menyatakan, man adali waliyan faqad adantuhu bil khair wa ma taqarraba ilayya 'abdi bisyai' ahabba ilayya mimma aftaraftu alaihi.
wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu fa idza akhbatuhu kuntu sam'ahul ladzi yasma'u bi wa basarul ladzi yubsiru bi wa yadahul ladzi yabtishu biha wa rijhul ladzi yamsi biha wa in sa'alani a'taituhu wa la in ista'adani la'u'idanna. Inilah yang Allah tunjukkan, orang yang taat, tunduk, bertakarrub, mendekatkan diri kepada Allah, dia akan menjadi hamba yang dicintai oleh Allah. Bagaimana hamba yang dicintai Allah? Maka dia dalam penjagaan dan perlindungan Allah. Matanya dibimbing Allah, telinganya dibimbing Allah, tangannya dibimbing Allah, kakinya dibimbing Allah. Dia dalam perlindungan, dia dalam penjagaan dan pertolongan Allah. Tapi orang yang zalim, orang yang merasa jadi penguasa, berbuat semau-maunya, maka kemudian apa? Turun derajatnya. Makhluk terbaik itu kemudian meluncur menjadi makhluk yang serendah-rendahnya. Panjenengan bisa pirsani di Quran surat ke-7, surat Al-A'raf, ayatnya ayat 179. Walaqad darokna li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubul la yafqahuna biha walahum a'yunul la yubsiruna biha walahum adanul la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Aku sediakan neraka jahanam, aku masukkan neraka jahanam. Siapa? Bangsa jin. Siapa? Bangsa manusia. Manusia seperti apa yang dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka jahanam? Itu dia manusia yang dibekali hati, tapi hatinya kehilangan keyakinan kepada Allah. Diberi mata, matanya tidak bisa melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Diberi telinga, telinganya tidak mampu mendengarkan peringatan-peringatan dari Allah. Kalau sudah begitu, Allah ingatkan manusia seperti ini, dijelaskan ulaika kal an'am, mereka tidak ubahnya seperti binatang ternak, bahkan lebih rendah dari binatang ternak. Inilah orang yang zalimul li nafsih, orang yang menolak petunjuk kebenaran yang diberikan oleh Allah. Maka maaf, orang zalimul li nafsi ini tidak ada beda Pak, kesempatan dan waktu yang diberikan Allah. Tidak ada beda apakah Rajab, Sya'ban atau Ramadan. Ketika Rajab berbuat dosa dan maksiat, Ramadan pun tetap dia berdosa dan maksiat. Ketika Sya'ban tidak rukuk dan sujud, Ramadan pun tidak rukuk dan sujud kepada Allah. Inilah golongan yang pertama yang disebut zalimul li nafsi. Apa golongan yang kedua? Golongan yang kedua yang dijelaskan oleh Allah di Quran surat ke-35 tadi, surat Fatir ayat yang ke-32, adalah kelompok muktasyid. Kelompok muktasyid ini kelompok transaksional. Apa yang diperintahkan Allah tidak langsung dijawab, tapi ditimbang-timbang menurut keuntungan dunia. Maka semua yang terjadi, Ramadan pun tidak mengantarkan menuju ketaatan, tapi semata-mata mencari keuntungan dalam urusan dunia. Yang terakhir, siapa yang terbaik? Yang terbaik adalah syabikum bil khairat biidznillah, kelompok yang mengedepankan ketaatan dan kepatuhan kepada Allah, sebab yakin dengan janji demi janji yang diberikan oleh Allah. Kegembiraan, kebahagiaan, taati Allah, tunduk dan patuh kepada Allah, di dalamnya ada fasilitas pertolongan dan pembelaan dari Allah. Kebahagiaan sempurna akan dihadirkan oleh Allah dalam kehidupan kita di dunia sampai dengan di akhirat. Para jamaah, ini yang dapat saya sampaikan di kesempatan yang berbahagia ini. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirnya marilah kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.